Salam sejahtera untuk kita semua. Setelah menyelesaikan tugas pada ruang kolaborasi topik pertama sebelumnya terhadap kasus di ruang kelas, di kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kelompok kami. Yang pertama Alvin Dwi Budianto, kemudian Fatihatus Saadah, Ika Aliftiani, Mahfudatul Azidah, dan Wulandari Ardi Yaniar. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menjawab kasus pertama, menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah ialah karena peserta didik sudah memahami konsep dasar mengenai nilai rata-rata. Pemahaman ini mereka dapatkan melalui pengalaman belajar yang sebelumnya dilakukan. Kegiatan pembelajaran yang ada pada kasus pertama ialah pembelajaran dengan menggunakan teknik atau metode scaffolding, yang mana dalam teori belajar konstruktivisme, teknik ini bermaksud untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengembangkan konsep baru. Dalam kasus ini, peserta didik diberikan bantuan melalui pembelajaran dengan memaparkan urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh siswa. Dan kemudian siswa dilatih untuk mengerjakan soal sesuai dengan langkah yang diajarkan. Dan dapat dilihat hasilnya, pada kasus pertama siswa akhirnya bisa mengerjakan soal kedua yang diberikan tanpa perlu melihat tahapannya. Sebagai calon seorang guru, metode scaffolding juga dapat diterapkan dalam pembelajaran kolaboratif. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru dapat berperan sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan panduan awal seperti halnya penjelasan mengenai tahapan atau petunjuk untuk mengerjakan. Kemudian, guru juga memberikan dorongan peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Kegiatan belajar ini membantu siswa untuk membangun pemahaman mereka berdasarkan pengalaman belajar, yaitu diskusi dan juga interaksi kelompok. Berikutnya kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan bagaimana cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia, yaitu dengan menggunakan media atau benda konkret. Karena usia anak kelas 1 sekolah dasar memang masih ada anak yang belum bisa menghitung. Pada usia tersebut, belum bisa sepenuhnya menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau bahkan memisahkan ide dan pikiran. Sehingga pada usia tersebut, anak-anak baru bisa menerapkan logika menggunakan benda konkret atau benda nyata. Rani sebagai guru bisa menggunakan media atau benda-benda konkret seperti halnya batu kerikil, spidol, pensil, atau bisa menggunakan kartu angka dengan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan membantu peserta didik dalam memahami konsep berhitung sederhana dengan baik dan juga lancar. Selanjutnya, alasan penggunaan benda konkret dalam pemecahan kasus 2 ini karena pembelajaran yang kami sarankan itu sangat berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme, di mana penggunaan benda-benda konkret yang ada di sekitar dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari
Secara tidak langsung, peserta didik dihadapkan dengan situasi nyata di lingkungannya sehingga membuat peserta didik bisa mendapatkan pengalaman untuk memecahkan masalah. Tentunya, hal ini sangat sejalan dengan teori belajar konstruktivisme yang dimana guru dapat menempatkan peserta didik sebagai individu untuk membangun pemahaman dan memahami informasi ketika proses pembelajaran. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, hasil keputusan Made sudah sesuai karena dalam pembelajaran sudah menerapkan prinsip relevansi dengan lingkungan peserta didik. Prinsip relevansi ialah mengaitkan topik dalam proses pembelajaran dengan kondisi lingkungan sekitar dari peserta didik. Pemilihan topik yang diambil oleh Made sangat relevan dengan tempat mengajar Made, yaitu di Bali. Hal tersebut sangat membantu peserta didik dalam memahami topik karena peserta didik dapat lebih terhubung dengan materi. Selain itu, peserta didik juga dapat merasakan keterkaitan dari materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar dari peserta didik. Selanjutnya, prinsip yang digunakan Made dalam kasus 3 yaitu prinsip relevansi dengan lingkungan peserta didik. Sesuai dengan teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky, teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam belajar. Dengan menghubungkan pelajaran dengan budaya dan lingkungan siswa, pemahaman materi jadi lebih mudah. Selain itu, Made juga menggunakan prinsip model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, yang mana model ini mengaitkan materi dengan situasi nyata. Demikian tanggapan mengenai kasus dari kelompok kami. Terima kasih, sampai jumpa.